Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47, rasanya baru kemarin. Kebetulan adalah sebuah fiksi yang tidak nyata. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua kejadian pada dasarnya merupakan takdir yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Esa. Ketenangan Tuan Sean dan Lily tidak bertahan lama ketika sebuah kabar duka sampai di telinga mereka. Tuan Sean, Lily, dan putranya harus kembali ke Indonesia segera. Tubuh tegap Tuan Sean ambruk di dekat sebuah mobil yang dikelilingi garis polisi. Mobil itu milik Ozu, jika dilihat dari keadaan mobil yang dikendarai Ozu. Mustahil jika putra pertama Tuan Sean itu selamat. Tuan Sean langsung pingsan mendengar kecelakaan yang menimpa putranya. Romania yang tengah mengandung turut serta dalam kecelakaan tersebut. Romania dilarikan di rumah sakit dan harus kehilangan calon janinnya. Sementara sampai 2 hari ini Ozu belum diketemukan. Dari semua yang ada Lily lah yang paling kacau. Suaminya harus dirawat karena serangan jantung. Romania yang terguncang hebat dan butuh dukungan dari dirinya. Karena kehilangan bayi dan suaminya belum diketemukan, dirinya juga sedang takut setengah mati. Jika sampai sang suami ikut tidak selamat, entah bagaimana kehidupannya selalu saja dihantui rasa takut. Mobil jenis sedan itu terbanting ke kiri, setelah tergelincir dan menabrak bahu jalan. Sebelum ditabrak oleh sebuah truk kontainer, sampai berguling beberapa kali sebelum akhirnya hancur di tepi jurang. Kesimpulannya adalah Ozu masuk ke dalam jurang dengan keadaan luka parah, atau bahkan sudah meninggal dunia, tetapi keduanya bukan suatu kabar baik. Dalam ingatan mereka Ozu adalah pemuda periang yang tidak takut pada apapun, suka tantangan. Ozu juga gemar olahraga balap seperti pemuda tangguh lainnya yang tidak takut mati. Namun berulang kali bencana bisa datang tiba-tiba, dan menyisakan sebuah nama yang hanya bisa disimpan di memori. Papa, Alvaro meraih tangan papanya dan menciumnya berulang-ulang. Seperti yang kerap kali mamanya lakukan, Tuan Sean shock membuatnya tidak mampu mengendalikan diri. Tuan Sean juga masih harus mengendalikan pikirannya, karena masih dalam tahap pengobatan. Hal tak terduga seperti ini memperburuk keadaannya. Bu, pasien atas nama Romania mencari ibu. Pernyataan suster membawa langkah Lily ke dalam ruang rawat Romania. Ma. Wanita seumuran Lily itu terlihat hancur. Lily sendiri tidak mampu membayangkan rasanya menjadi Romania. Mereka tengah berbahagia akan menyambut kehadiran seorang putra dengan sejuta kebahagiaan. Namun harus hancur dalam sekejap mata. Ma, mana suamiku? Aku kehilangan anakku. Kenapa Ozu tidak memelukku? Ma, apa Ozu marah? Lily belum mengatakan bahwa Ozu belum ditemukan. Karena Lily takut akan kondisi Romania. Romania sudah tertekan karena kehilangan calon anak mereka. Kamu makan dulu ya, tawar Lily.
Romania mengeleng. Aku mau Ozuma. Lily merasa melihat dirinya di masa lalu. Dirinya yang kehilangan segalanya dan hidup dalam ketakutan. Tetapi mungkin mentalnya berbeda dengan keadaan Romania saat ini. Malam itu Lily harus melakukan persetujuan pemindahan suaminya ke rumah sakit yang lebih memiliki peralatan lengkap. Sudah beberapa jam suaminya kehilangan suhu tubuhnya. Lily pikir keadaan suaminya tidak akan separah ini. Namun nyatanya pria yang sangat dicintainya itu keadaannya semakin memburuk. Lily jadi tahu secinta apa suaminya pada putranya. Ozu adalah kehidupan pria itu. Jika Ozu tidak ada mungkin suaminya juga akan memilih pergi. Tubuh Lily limbung karena terlalu lelah menghadapi semuanya. Namun belum sampai menghantam lantai sebuah tangan kokoh menangkap tubuhnya. Bibir Lily bergetar melihat siapa orang yang menolongnya. Sepersekian detik Lily langsung memeluk pria itu. Ozu papamu, Romania, putra kalian. Tangisnya pecah melihat kehadiran Ozu yang masih berdiri kokoh tanpa luka berarti. Pada akhirnya Ozu menemui semuanya. Pemuda itu tak kalah hancurnya dengan Lily. Ini semua karena kelalaianku, Li, ucap Ozu saat mereka tengah duduk di depan ruangan Romania. Tuan Sean akan dipindahkan 1 jam dari sekarang. Menunggu dokter yang menanganinya dan juga kondisi Tuan Sean yang harus lebih stabil. Andai saja aku tidak sibuk main game hingga larut malam, pasti pagi itu aku tidak mengantuk. Ozu bergumam dengan perasaan bersalah luar biasa. Pagi itu kota Jakarta sedang diguyur hujan. Ozu berencana akan berbelanja untuk kebutuhan putra mereka. Mengingat usia kandungan Romania sudah masuk 9 bulan. Malamnya, Romania sudah menasehati Ozu agar segera tidur dan tidak terus bermain game. Karena niatnya mereka akan sekalian cari sarapan di luar. Meskipun Ozu menggantikan posisi papanya. Tetapi selama ini Tuan Sean masih sering membantunya dimanapun. Ozu tidak terlalu terkekang dengan pekerjaan. Meskipun dirinya sudah resmi menyandang gelar wisudanya beberapa bulan yang lalu. Pagi itu, Ozu memang masih merasa ngantuk saat akan menuju pusat pembelanjaan. Meskipun sebenarnya waktu sudah hampir jam 8 pagi, Ozu bergadang hingga jam setengah 3 pagi, gegara main game. Apa kita pakai supir saja? Tanya Romania yang beberapa kali mendapati Ozu menguap. Kita mau dinner sampai malam yang, ngapain bawa sopir? Canda Ozu sebelum melakukan mobil sedan mewah miliknya. Hari itu sedikit gerimis saat mereka keluar dari perumahan. Tetapi sesampainya di jalan raya, hujan semakin deras. Ozu mengendarai mobilnya di bawah hujan saat melewati persimpangan jalan. Ozu yang baru usai menguap menyadari ada sebuah sepeda motor yang melaju di sebelahnya. Niatnya Ozu ingin banting setir ke kanan, tetapi karena panik mobilnya malah tergelincir. Ozu masih sempat fokus beberapa menit selanjutnya, namun naas hanya karena kantuk yang datang tiba-tiba. Tidak ada setengah menit dia terlena oleh kantuk.
Semuanya berubah tragedi mengerikan. Ozu sudah ingin menghindari mobil sedan di hadapannya dan membanting setir ke arah kanan. Namun apa daya, sebuah mobil tronton datang dari depan, menyapu begitu saja mobil yang dikendarainya. Ozu hanya mengingat saat tubuhnya terlempar ke dalam air. Namun setelahnya, Ozu tidak lagi melihat apa yang terjadi. Bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Ozu ditemukan seseorang yang sedang ingin menyeberang jembatan. Badan Ozu tersangkut di pinggir sungai dengan keadaan tak sadarkan diri. Ozu memang bisa dikatakan beruntung. Karena dirinya hanya syok yang membuatnya kehilangan kesadaran. Tidak mendapat luka berarti. Karena setelah membuka mata, Ozu bisa mengingat segalanya dan mencari keberadaan istrinya. Mereka tidak dibawa di rumah sakit yang sama. Dirinya segera melapor polisi ketika sadar. Dan tim kepolisian segera membantunya untuk sampai pada istrinya di rumah sakit. Ternyata hal sepele yang dia lakukan bisa membuatnya kehilangan calon anaknya. Dan kini nyawa papanya juga terancam. Lily mengangkat wajahnya. Yang terpenting kamu selamat, dan lagi hibur Romania, dia butuh dukungan darimu. Aku juga meminta maaf karena kondisi papa saat ini. Sesal Ozu. Ya, hanya itu yang mampu dikatakan Lily. Karena bahkan dia tidak sanggup membayangkan jika dia akan benar-benar kehilangan suaminya. Gurat lelah begitu kentara di wajah Lily. Melihat Lily, Ozu sangat prihatin. Tetapi ini semua juga bukan kemauannya. 1 hari berlalu. Tuan Sean sudah dipindahkan ke rumah sakit yang jauh lebih besar. Lily juga membawa turut serta Alvaro untuk mendampingi sang suami. Karena berharap sewaktu-waktu suaminya sadar. Mas Sean, Ozu baik-baik saja, Mas buka mata ya. Lirih Lily yang seperti membujuk putranya saat sedang merajuk. Lily melihat putranya yang tidur memeluk papanya. Dadanya kembali sesak ketika mengingat kebahagiaan mereka beberapa hari yang lalu. Saat dia berbaring manja di dada kokoh itu. Kebahagiaan Alvaro, kebahagiaan Liga, tawa lepas Tuan Sean hadir di pelupuk matanya. Rasanya baru kemarin, jangan tinggalkan aku Mas, sungguh aku tidak ingin hidup tanpamu. Nyonya Valeria yang hendak mengantarkan makanan untuk Lily dan cucunya, mematung di depan pintu kaca. Siapapun tahu sebesar apa cinta gadis muda itu pada Tuan Sean. Lily adalah wanita tersabar dan terbaik yang putranya miliki. Lily seperti wujud hadiah yang diberikan Tuhan untuk Tuan Sean. Setelah begitu sabar menghadapi ujian rumah tangganya. Melihat kehancuran menantu mudanya, jelas membuat dada Nyonya Valeria ikut sesak. Kemarin wajah sendu itu masih begitu ceria saat berkunjung untuk berpamitan pergi menjenguk sahabatnya. Kini wajah cantik itu hanya ada kesedihan. Penyakit kanker bukan hal yang bisa disepelekan. Tetapi penyakit jantung juga penyakit nomor 1 mematikan di dunia. Setelah berhenti sejenak untuk mengatur perasaannya,
Akhirnya Nyonya Valeria masuk. Li. Ma, lihatlah bibir gadis itu bergetar. Padahal di depan Romania Lily seperti seorang ibu yang terus menyemangati putrinya. Tetapi di hadapan ibu suaminya Lily tidak sanggup berpura-pura tegar, karena dia benar-benar ketakutan. Makanlah, jangan sampai kau ikut sakit, ucap Nyonya Valeria. Ma, kenapa Mas Sean belum sadarkan diri? Lily takut, Ma. Sabarlah nak, Sean pasti sehat. Ujar Nyonya Valeria lirih seperti menyemangati dirinya sendiri. Kenyataannya keadaan putranya tidak mengalami kemajuan sama sekali. Tubuh putranya sudah digerogoti oleh tumor. Ada sakit pada paru-parunya ditambah serangan jantung. 1 hari kembali berlalu, ketika wajah pucat Lily muncul dari kamar mandi. Lily melihat senyum Tuan Sean menyambutnya. Mas. Lily buru-buru menghampiri suaminya. Lily tersenyum dengan linangan air mata. Menenggelamkan wajahnya di atas dada Tuan Sean yang masih berdetak. Mas Sean, berjanjilah akan hidup lebih lama bersama kami. Lirih Lily, aku sudah mempersiapkan segalanya untuk masa depan kalian. Mas, Lily mengeleng di dada suaminya. Tuan Sean terbatuk-batuk. Li, aku ingin bicara padamu. Tuan Sean mengelus puncak kepala istrinya. Lily bangun dari dada suaminya dan duduk di samping suaminya. Hati Lily yang sudah cemas tambah cemas ketika suaminya terlihat sangat pucat begitu. Kau wanita yang hebat. Kau akan selamanya menjadi yang terbaik untuk siapapun. Aku hanya memintamu agar menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Semarah apapun nanti ketika menghadapi sifat kekanak-kanakan mereka. Jangan pernah berkata buruk, redam amarahmu dan bicaralah setelah hatimu kembali dingin. Anak-anak adalah amanah dari Tuhan. Jangan karena amarah sesaat kita melukai hati mereka, Li. Aku percaya kau bisa. Petik 2. Tuan Sean menggenggam tangan Lily dengan erat. Lily menangis. Ozu baik-baik saja, Mas. Beritahu Lily. Tuan Sean mengangguk. Aku juga merasa baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak sama sekali. Entah mengapa Lily merasa suaminya akan benar-benar meninggalkannya dan anak-anaknya. Tuan Sean mengigil. Lily segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya sampai batas dada. Ozu akan datang sebentar lagi, ucap Lily ikut mengusap kening suaminya yang terasa dingin. Kenapa kau menangis? Tanya Tuan Sean yang mendengar isak rendah dari bibir istrinya. Jangan dulu temui Nyonya Natalia. Tolong temani aku yang masih sangat membutuhkanmu di sini, Mas. Isak Lily. Dada Tuan Sean agak bergetar, bibir pucatnya tertarik ke atas. Aku akan selalu berada di sisi kalian semua. Kau jangan khawatir. Kemarilah, nak. Lily memanggil Alvaro yang baru terjaga dari tidurnya. Mata jernih putra kecil Tuan Sean berbinar.
ketika melihat papanya yang sudah membuka mata. Papa. Anak laki-laki itu segera mendekat dan ingin dicium oleh papanya. Jagoan papa. Lirih Tuan Sean. Jadilah anak yang hebat, oke? Iya, Pa. Jaga mama kalau papa sedang tidur, oke? Iya, Pa. Alfa mau janji sama papa? Tanya Tuan Sean. Mau. Janji jangan buat mama menangis. Janji jika papa tidak ada Alfa akan menjaga mama. Membuat mama tersenyum dan bangga karena memiliki Alfa. Janji. Anak laki-laki itu mengangguk dan tos bersama papanya. Bersambung.